Oh iya Bu Tias, silakan masuk Bu. Iya, ada waktu sebentar Pak. Oh ada, silakan. Ada apa Bu? Saya minta bantu. Iya Pak Irwan, jadi kedatangan saya ke sini saya mau meminta bantuan dari Pak Irwan. Rencana saya akan mengadakan coaching dengan Bu Agus, karena kemarin Bu Agus menghubungi saya, meminta bantuannya karena di kelasnya ada permasalahan seperti itu. Gitu. Kira-kira Pak Irwan bisa untuk menjadi supervisor saya nanti ketika proses coaching dengan Bu Agus? Bisa Bu. Ambil catatan dulu ya. Iya. Ya kan tadi baru diminta Ibu Diagus ya. Hari ini untuk coachingnya. Ya rencana hari ini Pak. Oh hari ini ya. Iya. Terus kira-kira Bu Dias itu bisa nggak mengatasi masalahnya Bu Diagus? Ya nanti saya lihat dulu ya Pak. Nanti Bu Agus permasalahannya apa. Nanti saya berusaha menerapkan proses coaching yang sesuai yang benar gitu Pak. Bu Dias itu minta tolong saya kira-kira ingin yang saya bantu itu yang mana Bu, yang ingin saya bantu untuk dikembangkan di bagian mana sama Bu Dias? Ya nanti Pak Irwan sebagai pengamat Pak Irwan bisa memberikan masukan ke saya saran itu setelah proses coaching tadi itu, dan nanti saya juga akan berusaha untuk menerapkan kompetensi di proses coaching di mana kita harus menghadirkan Pak, fokus penuh nanti ketika proses coaching biasanya juga nanti paham permasalahannya gitu. Seperti itu. Ya. Di bagian mana saya yang perlu saya amati nanti di bagian coaching itu nanti? Ya nanti di ini Bapak, jadi ketika nanti saya mengidentifikasi masalahnya itu Bu Agus, kemudian nanti saya juga akan berusaha mendengarkan aktif apa yang jadi permasalahan Bu Agus, serta nanti juga saya akan berusaha mengajukan pertanyaan yang kepada beliau biar nanti kita bisa saling menggali informasi, juga bisa Bu Agus juga nanti bisa memberikan solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu. Oh gitu. Berarti nanti prosesnya menggunakan alur tirta. Ya rencana seperti itu Bapak. Alur tirta itu berarti pakai yang tujuannya dulu itu ya. Ya nanti 4 tahapan, ada tujuan utama, kemudian nanti ada identifikasi masalah, kemudian nanti ada rencana aksi dari Bu Agus, kemudian juga nanti ada tanggung jawab komitmen ketika nanti rencana itu sudah terlaksana. Kemudian tujuannya nanti yang ingin Bu Dias sampaikan ke Bu Dias itu apa? Tujuan coachingnya? Tujuan coachingnya ya yang pasti nanti Bu Dias bisa berusaha mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Terus kemudian kan ada identifikasi masalah. Iya. Identifikasi masalah kan tadi kira-kira dari Bu Dias itu bisa membayangkan enggak dengan kondisi yang tadi disampaikan sama Bu Dias tadi? Kira-kira permasalahannya di mana, terus nanti bisa nggak Bu Dias itu membuat pertanyaan yang berbobot biar bisa menggali solusi? Iya, tadi kalau Bu Agus sih memang itu katanya ada permasalahan di kelas yang anaknya kurang penting atau bagaimana itu, dan nanti saya akan berusaha mengajukan kira-kira situasi apa yang memang dialami Bu Agus, kemudian saat itu memang kemampuannya beliau nanti dalam memberikan pembelajaran itu seperti apa, nanti saya gali dari situ identifikasi permasalahan. Berarti kan digali mengidentifikasi masalahnya dulu, iya, biar nanti solusinya juga tepat sasaran ya. Iya betul sekali. Kemudian juga ada yang ketiga itu rencana ya. Iya, rencana aksi ya. Berarti nanti juga digali untuk rencana aksi. Iya betul, nanti kan ya strateginya apa dari Bu Agus, kemudian sampai waktunya kan otomatis nanti apakah dilaksanakan dalam waktu dekat ataukah masih lama atau bagaimana seperti itu. Oke. Nah terus yang Bu Dias harapkan dari observasi ini nanti apa? Yang pastinya saya sebagai teman juga ingin membantu Bu Agus bisa menyelesaikan permasalahannya dengan ya tadi kita menggali informasi, juga nanti Bu Agus bisa menemukan sendiri solusinya, lalu di apa nanti yang akan beliau gunakan untuk bisa
menyelesaikan permasalahan di pembelajaran di kelasnya. Untuk pintar balik seperti coaching nanti kayak gimana gitu. Iya betul, nanti juga minta itu timbal balik juga dari Bapak Irwan nanti selaku supervisor saya. Oke. Berarti ini saya lihat dari awal tadi sepertinya Bu Dia sudah siap nih sebenarnya untuk melakukan coaching. Jadi kalau sudah siap, sudah ada waktunya, misalkan Bu Dia sama Bu Agus nanti bisa juga saat ini bisa ini Bapak waktunya lo enggak? Insya Allah kalau enggak ini. Jadi saya panggil Bu Agus dulu bisa. Ya. Bentar, Ya. Ya pagi Bu. Putri Agusnya sudah. Oh iya. Mari silakan. Silakan Putri Agus. Iya, Pak. Terima kasih. Putri ini saya minta bantuan Pak Irwan nanti untuk supervisi saya ya Bu di proses coaching ini, semoga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang Putri kita hari ini jadi nanti tumben ini Bu Dwi nanti menghubungi saya. Iya Bu, begini saya itu kan punya masalah dengan anak didik saya. Selama ini itu saya itu kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ke anak SMK. Nah, kebanyakan itu namanya pelajaran bahasa Indonesia itu kan anak-anak itu harus terampil berbicara. Tapi selama ini itu ketika anak saya ajar untuk berbicara itu mereka itu masih pasif Bu. Gitu. Berarti tujuan dari pertemuan kita hari ini nanti pertemuan kita hari ini itu agar saya itu mendapat solusi bagaimana ketika saya itu mengajar bahasa Indonesia itu anak itu terampil berbicara. Oh, keterampilan berbicara, keterampilan pelajaran bahasa Indonesia. Ya Bu, karena selama ini kan anak itu pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada 4 keterampilan berbahasa: berbicara, menulis, menyimak, sama membaca. Nah, untuk berbicara itulah anak yang paling sulit. Nah, dari pertemuan ini harapan saya itu, tujuan saya itu agar anak itu bagaimana dia itu berani untuk berbicara. Nah, kalau menurut Ibu situasi sekarang ini keterampilan berbicara anak itu kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 kira-kira di skala mana Ibu kemampuan berbicara murid Ibu Dwi Agus saat ini? Kalau dilihat dari skala kemampuan berbicara itu anak itu masih skala 5. Oh, masih 50% jadi masih 20%, masih rendah. Kemudian menurut Ibu Dwi, kalau kemampuan dari Ibu Dwi sendiri selama ini yang sudah dimiliki Ibu Dwi dan sudah Ibu Dwi Agus terapkan seperti apa? Pertama itu supaya anak itu suasana itu akrab menyenangkan itu yang pertama saya beri anak itu ice breaking. Jadi setelah berdoa, setelah absen, anak-anak saya ajak bermain ice breaking biar membangun suasana itu hangat, menyenangkan, membuat suasana antara dengan teman dengan guru itu situasinya itu hangat. Nah, setelah itu anak-anak itu sudah saya masukkan ke kegiatan pembelajaran itu dengan adanya gambar misalnya. Nah, dengan gambar itu saya latih anak itu untuk berbicara. Nah, setelah itu nanti mereka saya ajarkan diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi kelompok, setelah itu mereka saya suruh untuk presentasi. Nah, jadi ketika presentasi ini itu saya ingin melatih anak itu terampil untuk berbicara. Tetapi kebanyakan ketika mereka presentasi 5 anak itu yang berbicara hanya 1 atau 2, yang lain itu masih diam. Ketika mereka berbicara pun itu juga seperti saya itu mereka masih takut, malu gitu. Kadang-kadang mereka itu takut jangan-jangan jawaban saya itu salah. Terus mereka juga takut berani berbicara itu karena mungkin nanti tidak ditertawakan teman gitu. Iya. Ya, berarti situasinya seperti itu ya. Berarti nanti kira-kira ya Bu, seandainya nanti
itu ingin menyelesaikan permasalahan itu, kira-kira Budi punya strategi apa atau mungkin nanti mau mengembangkan strategi apa untuk bisa menampilkan keterampilan berbicara itu nanti adanya tadi dari skala 5 ya nanti Budi mengharapkan bisa naik ke skala berapa ketika anak nanti berhasil untuk memiliki keterampilan berbicara. Ya untuk kelas 10 paling tidak itu nanti yang saya inginkan itu skala 7 dulu. Nanti kalau sudah masuk ke kelas 11 skala 8. Ya, jadi bertahap ya. Iya, Bu, bertahap. Nah, untuk masuk ke skala 7 kira-kira Bu sudah ada gambaran rencana belum? Saya akan melakukan apa seperti itu? Ya. Rencana saya itu tadi yang pertama anak saya lakukan dulu SPG. Terus setelah itu nanti anak-anak setelah SPG suasana hangat menyenangkan itu nanti anak saya berikan topik pembelajaran. Nah ketika anak saya berikan topik pembelajaran itu saya usahakan nanti saya masukkan gambar atau audio visual ketika pembelajaran untuk melatih anak itu berbicara. Contohnya ketika saya itu mengajarkan teks prosedur. Teks prosedur itu ketika anak saya beri teksnya biasanya suruh mengulang berbicara itu ternyata mereka sulit karena dia harus menghafal beberapa paragraf. Tetapi ketika teks prosedur itu saya beri bentuk gambar, misalnya prosedur terkena tilang itu ada gambar, misalnya yang melalui sidang nanti dia akan mendapati warna hijau nanti alurnya begini, yang tidak mau sidang warna merah alurnya begini. Anak itu mereka akan terpancing berbicara. Dengan melalui gambar itu yang saya inginkan. Rencana saya itu akan memberikan gambar sehingga nanti memancing anak itu untuk berbicara. Terus untuk teks anekdot misalnya, anekdot itu nanti anak saya berikan video seperti siapa yang cerita Cak Lontong itu ya. Nah itu nanti saya beri video, terus anak itu nanti secara berkelompok saya suruh untuk melihat. Setelah itu dengan kelompok kecil mereka untuk bercerita dulu. Cerita tadi Cak Lontong itu apa yang diceritakan. Terus nanti setelah giliran mereka bercerita, nanti tampil di depan kelas. Nah itu jadi dengan audio visual, dengan video, dengan gambar itu nanti bisa memancing anak bisa berbicara ya, berani berbicara. Iya. Berarti kira-kira Bu Agus akan melaksanakan rencana itu kapan? Ya rencana saya nanti besok Senin Bu, karena dari evaluasi pembelajaran selama 3 minggu ini saya sudah menggunakan beberapa metode, perubahannya masih sedikit sekali. Nah nanti untuk minggu depan rencana mau saya berikan itu dengan menggunakan gambar atau dengan konten gitu ya. Jadi nanti juga pembelajaran nanti lebih menarik, jadi anak lebih semangat ya untuk belajar. Iya. Terus dalam proses melakukan rencana video nanti kira-kira video akan berkomunikasi seperti apa? Bisa terwujudnya rencana video tadi? Ya, yang pertama itu nanti anak saya berikan tes dulu, tes awal ya, kemampuan awal. Terus setelah itu nanti saya lihat anak-anak yang saya akhirnya mengetahui juga, terus hobi juga anak itu. Jadi saya masukkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira anak nanti dia itu masuk ke hobi apa, terus dia kemampuannya seberapa. Nah nanti ketika nanti anak melakukan kerja kelompok itu mereka nanti akan berkelompok-kelompok. Jadi nanti juga ada tutorial teman sebaya, jadi saya masukkan metode itu supaya nanti pembelajaran bisa berjalan. Terus yang kedua, saya juga akan mengadakan penilaian pada waktu kegiatan pembelajaran proses itu. Jadi nanti saya bisa melihat anak yang aktif dan anak yang tidak aktif. Berarti sudah punya rencana untuk bisa nanti anak-anak muncul keterampilan berbicara. Iya, betul. Berarti nanti dalam rencana Budi kira-kira selain dari metode strategi yang tadi disampaikan, kira-kira Budi akan melibatkan siapa saja bisa Budi melaksanakan rencananya Budi tersebut?
rencana saya yang saya libatkan itu teman. Jadi nanti ada teman yang nanti akan mengamati pembelajaran saya, teman MGMP Bahasa Indonesia yang nanti melihat pembelajaran saya supaya nanti pembelajaran saya bagus atau tidak, kekurangannya gimana. Selain itu juga nanti saya juga akan konsultasi dengan wakil kepala sekolah itu untuk melihat kira-kira mungkin ada materi yang perlu, buku-buku yang mungkin menunjang untuk pembelajaran nanti bisa untuk diadakan di sekolah kami. Jadi aku sangat sekali ya Bu untuk bisa melakukan perubahan yang baik kepada murid itu juga nanti kepada proses pembelajarannya itu. Jadi berarti nanti kalau ke depan berarti nanti setelah Bu Dwi melaksanakan rencana aksi Bu Dwi nanti yang kita bisa ketemu lagi. Iya Bu. Itu ya. Berbagi lagi. Gitu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Senang sekali saya bisa menyampaikan kalau kesal saya jadi saya jadi lega. Iya. Gini Bu, tapi sebelum kita selesai coaching, kira-kira kalau nanti dalam prosesnya rencana kira-kira kalau ada hambatan atau gangguan itu bagaimana nanti mencoba mengatasi proses rencana yang ada gangguan atau ada kendala seperti itu. Jika nanti saya ada masalah atau kendala dalam kegiatan kami, mungkin saya akan meminta bantuan dengan teman satu MGMP. Saya pecahkan permasalahan ini dengan satu MGMP di sekolah kami, karena teman kami kan bertuju, jadi nanti kita berusaha untuk mencari solusi permasalahan tentang pembelajaran. Tapi kalau dengan pengadaan seperti video atau LCD ataupun buku itu nanti sarana yang nanti saya akan berkonsultasi dengan sarana atas. Ini tetap semangat ya Bu. Ya Bu, terima kasih atas rencana berjalan lancar, kita bertemu lagi dengan kabar gembira dari Bu Dwi. Iya, terima kasih Bu atas bantuannya. Jadi Bu, selamat siang. Yes. Semoga sukses ya Bu. Ya, terima kasih Pak atas pengamatannya. Itu tadi Pak Irfan saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Dwi. Berikut Bapak dari proses pengamatannya Bapak tadi, apakah proses coaching saya sudah sesuai dengan jalur alur tirta atau kompetensi yang harus dimiliki saat proses coaching Bapak? Oke. Mohon masukannya. Ya. Ini hanya sekedar umpan balik aja Bu ya, biar bisa membangun juga sama-sama. Dari Bu Dia sendiri menilai tentang coachnya saat ini itu bagaimana? Kalau saya, ya tadi saya berusaha menerapkan alur tirta ya Bapak. Ya. Mungkin dalam menggali mungkin masih ada kekurangan mungkin. Ya. Kalau saya karena kan juga keterbatasan waktu kita bertemu. Iya. Jadi nanti aku juga segera mengajar dan juga akan segera mengajar. Oh iya. Ya, jadi mungkin kalau ada waktu yang agak longgar mungkin saya bisa menggali lebih banyak lagi untuk permasalahannya dari Ibu Dwi. Kalau menurut Bu Dia sendiri dalam coachingnya tadi skala nilainya berapa Bu? Dari 1 sampai 10 itu? Skalanya berapa? Mungkin 8. 8 ya. Mengapa jenengan menyampaikan kalau itu nilainya 8? Ya saya tadi ya mungkin antara 8 ya 8 itu ya saya kira sudah bagus, artinya bagus itu saya sudah di identifikasi masa di alur tirta dan saya terapkan. Kemudian untuk di kompetensi seperti kehadiran penuh fokus tadi juga sepertinya sudah fokus, dan untuk mendengarkan aktif tadi juga sudah berusaha mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan Bu Dwi tentang permasalahannya, tentang rencananya. Kemudian dari pertanyaan berbobot, ya mungkin tadi pertanyaan saya sudah ada yang berbobot, tapi seandainya belum ya nanti saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Mengidentifikasi pertanyaan berbobot yang nanti bisa saya terapkan juga ketika ada proses coaching lain.
Tadi saya sudah mengamati dari awal sampai akhir. Saat dengan coaching tadi saya lihat itu sudah bagus sekali. Itu sudah sesuai dengan tanda urutan Firman. Karena kan tadi saya lihat di awal itu Bu Dia sudah menyampaikan tujuannya dulu. Jadi tujuannya untuk coaching saat ini apa, sehingga arahnya itu jelas. Nah, nanti pembicaranya kemana itu sudah jelas. Itu Bu Dia sudah menyampaikan itu. Kemudian tadi Bu Dia sudah mengidentifikasi masalah, menggali permasalahannya di mana, pembelajarannya itu baik dari murid, baik dari kemampuan guru, kemudian sarana itu sudah Bu Dia lakukan. Terus itu sudah masuk dalam alur yang mengidentifikasi masalah tadi. Kemudian juga Bu Dia menyampaikan rencana aksi tadi, dan Bu Dwi Agus sudah menyampaikan dari mulai tes awal, pakai splitting, kemudian metode-metode yang disampaikan itu juga merupakan suatu rencana aksinya beliau. Nah, kemudian dia juga sudah menggali tentang tanggung jawabnya Bu Dwi Agus. Jadi tidak hanya sekedar merencanakan, tapi juga ada tanggung jawabnya. Jadi diantaranya dia sudah menambahkan, diantaranya adalah siapa saja yang bisa dilibatkan. Jadi dia sudah menyampaikan tentang teman, guru, kemudian juga sudah menyampaikan kalau ada kondisi kendala bagaimana, itu kan juga termasuk tanggung jawab Bu Dwi Agus dalam memecahkan masalah, itu sudah Bu Dia lakukan semua. Kemudian juga untuk suara itu juga sudah jelas tadi saya sampaikan, tidak menimbulkan persepsi ganda juga, sehingga Bu Dwi Agus lihat tadi bisa langsung menerima dengan ini yang disampaikan Bu Dia tanpa harus mempertanyakan kembali maksudnya apa itu. Intonasinya juga sudah pas. Kemudian dari gaya bicaranya pun juga tidak kayak memberikan menekan itu, kayak tidak menakutkan. Jadi saya lihat Bu Dia tadi mengalir aja, jadi nyaman gitu, sehingga unek-uneknya itu bisa keluar. Jadi itu yang saya amati tadi gitu. Kemudian ya pendapat saya pribadi mengenai hal tersebut kan sesuai saya sampaikan tadi. Kita sudah melakukan delta dan sebagainya. Saya juga melihat dengan sudah mendengarkan tadi, ya, tidak memotong setiap pembicaraan dari Bu Dwi Agus, sehingga Bu Dwi Agus itu malah nyaman. Kemudian sebenarnya ada beberapa yang bisa dikembangkan juga gitu. Misalkan pertanyaan yang bisa menimbulkan solusi tidak hanya satu. Jadi misalkan kayak Bu, kalau seandainya ini nanti gagal atau ada halangan bagaimana, kalau misalkan pakai YouTube kalau datanya nggak ada bagaimana, jadi kan itu bisa menimbulkan lebih dari satu solusi. Bisa, itu yang bisa masukan saya, hanya satu itu aja sebenarnya. Kalau menurut saya sendiri itu sudah bagus Bu, tapi nanti tinggal di kembangkan aja kekurangannya, itu timbal-balik dari saya. Kemudian saya juga minta tolong dari Bu Dia bisa memberikan timbal balik juga ke saya. Jadi selama saya melakukan supervisi, menurut Bu Dia bagaimana, atau merefleksikannya, atau merasa saya kok supervisi sama Pak Irwan tertekan atau bagaimana? Untuk Pak Irwan, saya sangat berterima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk Bapak mengamati proses coaching saya. Dan selama saya disupervisi oleh Pak Irwan, saya merasa nyaman karena Pak Irwan juga mengamati proses saya dengan baik, juga bisa memberikan umpan balik ke saya. Nanti untuk refleksi saya setelah coaching ini, dan saya akan melakukan masukan dan saran dari Pak Irwan tadi. Apa untuk pertanyaan, memberikan alternatif lain ya pertanyaan tersebut. Alternatif solusi lain dari permasalahan itu tadi. Saya akan menambahi untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Dia. Irwan, atas waktunya, mohon maaf mengganggu kesibukannya nih Bapak. Enggak Bu, enggak apa-apa. Di sini saya juga dapat masukan banyak juga dari Bu Dia, sehingga nanti saya kedepannya kalau saya ada supervisi bisa lebih baik lagi juga. Terima kasih atas timbal baliknya juga. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Iya, sama-sama. Yes, amin. Mari.